Sehat? Ada yang lagi sakit, pilek-pilek? Ada? Walah, kalau ada yang lagi sakit, pilek, itu obatnya hanya satu. Tahu apa? Banyak minum air putih hangat dan banyak istirahat. Ya? Oke, jadi ketemu lagi dengan ibu gurunya untuk beribadah sekolah minggu. Masih seperti biasa secara online ya sayangnya. Masih semangat ya? Masih dong. Oke, untuk mengawali ibadah sekolah minggu kita pagi hari Minggu ini, yuk kita lipat tangan kita ya, kita bersatu di dalam doa meminta kehadiran Tuhan bersama kita. Yuk kita berdoa yuk. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal, kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan beri bagi kami di pagi hari Minggu ini. Tuhan masih membangunkan kami, memberikan kami nafas kehidupan, memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari-hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Biarlah kiranya kesempatan yang Engkau beri ini boleh kami manfaatkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami telah siapkan hati kami ingin beribadah kepada Tuhan, kami ingin memuji-muji Engkau, kami juga ingin mendengarkan firman-Mu. Hadirlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pimpin hati kami Tuhan, agar kami boleh beribadah dengan hikmat, beribadah dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, semuanya bangkit berdiri. Kita bernyanyi ya. Kita akan mengucapkan hukum Taurat yang pertama. Nah, semuanya ikut mengucapkan sama kakak. Kita sama-sama mengucapkannya. Kita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku kecuali aku.
Demikian pengucapan kita ataupun hukum Taurat. Kita akan meminta kekuatan daripada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah anak-anak kami, sekarang tibalah kita untuk mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Mari lipat tangan, kita tutup mata, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Puji dan syukur Tuhan Yesus atas kasih anugerah-Mu Tuhan. Kembali kami boleh bertemu lewat ibadah online kami, guru-guru sekolah minggu bersama anak-anak sekolah minggu dan orang tua pada saat hari ini Tuhan. Kami datang menyerahkan diri kami lewat ibadah kami. Hadirlah Engkau Tuhan pada saat hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang baik, pada saat hari ini Bapa, kami mau berdoa buat kami semua jemaat Tuhan di tengah-tengah COVID-19 yang masih melanda kami pada saat hari ini Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan buat kami, semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kami, terlebih dalam menjalani hari-hari kami. Terlebih juga buat anak-anak sekolah minggu kami Tuhan Yesus di masa pertumbuhan mereka. Mereka boleh semangat menjalani hari-hari mereka, terlebih menjalani pendidikan mereka pada saat hari ini Tuhan Yesus. Juga buat orang tua kami yang tetap semangat memberikan sukacita membawa anak-anak sekolah minggu kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan sertai orang tua kami, Tuhan berikan kesehatan dan panjang umur, Tuhan berikan berkat lewat pekerjaannya Tuhan Yesus, supaya dapat membimbing adik-adik sekolah minggu kami seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang hingga pada saat hari ini masih tetap semangat untuk melayani adik-adik sekolah minggu. Tuhan sertai kami Bapa, berikan kami sukacita, kesehatan dan panjang umur, sehingga pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan kami yang hidup. Amin.
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kami telah memasuki bulan November ya Tuhan, di minggu terakhir ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pengurapan-Mu, penyertaan-Mu ya Allah Bapa di sepanjang tahun ini ya Tuhan Yesus. Engkau selalu memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sebentar lagi hamba akan menyampaikan firman Tuhan. Mohon Tuhan mengurapi hamba, agar hamba mampu menyampaikan isi firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Berkati juga adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus, agar mereka mampu ya Allah Bapa untuk mendengar dan menyerapi isi firman-Mu ya Tuhan, sehingga mereka dapat melakukannya dengan baik ya Tuhan di kehidupan mereka sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Nah, firman Tuhan diambil dari Perjanjian Lama, kitab Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Ya, silakan buka Alkitabnya. Kitab Yeremia 33 sudah ayat 14 sampai 16. Kita akan membaca bersama-sama. Awas loh kalau tidak ada yang membuka Alkitabnya. Orang guru sekolah minggu kami kan nggak tahu itu ya, tapi Tuhan maha melihat ya. Mari kita baca bersama-sama kitab Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa Aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Amin. Ya adik-adik sekolah minggu, sebelumnya kayaknya mau tanya dulu sama adik-adik sekolah minggu. Masih ada yang ingat enggak nama anak-anak Yakub yang 12 itu? Masih ada yang ingat? Ya, puji Tuhan jika adik-adik di rumah masih mengingat ke-12 anak Yakub. Nah, selain si Yakub, nama lain Yakub itu apa, Di? Iya, Israel. Karena apa dia dipanggil Israel? Karena dia bergulat melawan Allah, malaikat Allah ya kan. Jadi nama lain dari si Yakub adalah Israel. Nah, si Yakub ini mempunyai 12 orang anak. Nanti adik perhatikan nama yang ke-12 itu. Siapa-siapa aja namanya. Nah, salah satu di antara nama yang ke-12 itu ada nama Yehuda, ya kan? Nama si Yehuda, Ruben, Simon, Lewi, Juda, ya kan, Yehuda. Nah, itu ada anak si Yakub dari istrinya si yang pertama. Siapa nama istrinya yang pertama? Iya, Kak ini nggak akan kasih tahu. Coba adik baca kembali kisah si Yakub di Perjanjian Lama ya. Nah, dari situ, dari keturunan si Yakub yang bernama Yehuda ini nanti akan muncul tunas keadilan, akan muncul kelahiran Mesias yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Mengapa Tuhan menjanjikan tunas keadilan kepada bangsa Israel? Iya, Nabi Yeremia memberikan nubuat kepada Israel bahwa Tuhan kita, Tuhan Allah yang Maha Besar, akan memberikan tunas keadilan dari keturunan Daud. Nanti adik-adik bisa membaca silsilah Yesus Kristus di kitab Matius. Nah, di sini nanti di silsilah Yesus Kristus akan muncul nama si Daud dan nama si Yehuda. Tuhan tadi berfirman dia akan memunculkan tunas keadilan dari keturunan Daud. Iya, Daud itu anak siapa? Anak siapa lagi? Anak siapa lagi? Kalau orang Batak ada tarombonya. Misalnya ya, Kak Ine marga Boru Pasaribu. Nah, Kak Ine ini kan perempuan, tapi Kak Ine punya abang laki-laki. Jadi ada torombo Pasaribunya dari opung ini, misalnya opung Datu Dalu, Pasaribu ini, Pasaribu ini.
Jadi ada nama opung Kak Ine, namanya buat aja lah, namanya si Arden. Memang namanya Arden ya, Arden. Arden mempunyai 5 orang anak laki-laki. Salah satunya adalah Bapak Kak Ine. Begitu juga dengan silsilah Yesus Kristus ini, silsilah tunas keadilan ini. Jadi biar adik-adik tahu, kayak mana ya, dari keturunan siapa ya. Nah, bahwasanya Yesus Kristus itu juga mempunyai silsilah loh. Bukan hanya kita saja yang mempunyai silsilah. Adik-adik nanti tanya bapak di rumahnya silsilah tentang keluarga orang tuanya, ya kan? Tanya misalnya si Gabriel, ya kan? Bapaknya, dia marga Munte misalnya, ya kan? Tanya, Pak, siapa aja keturunannya? Nanti bisa dijelaskan. Atau si Theo, tanya nanti bapak, Pak, si Hombing apa Pak? Dari opung mana Pak? Ini mana Pak? Siapa lagi Pak? Tanya nanti. Ada silsilah. Begitu juga dengan silsilah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah keadilan. Dia maha adil. Dialah yang akan mengadili nanti bangsa Israel dan juga semua segala bangsa. Kenapa Nabi Yeremia menubuatkan perjanjian ini, menubuatkan hal tersebut? Iya, ketika itu bangsa Israel adik-adik dijajah ataupun dirajai dengan raja yang sangat kejam. Rajanya siapa namanya? Raja Manase. Iya. Dia itu memimpin bangsa Israel Utara atau yang disebut Yehuda. Ya kan? Israel ada 2, misalnya Israel Utara, Israel Selatan gitu ya. Sama seperti kita juga, bangsa Indonesia, ada Indonesia Barat, ada Indonesia Timur. Nah, Israel juga kayak gitu. Nah, ketika bangsa Israel dipimpin sama Raja Manase, situasi negeri mereka itu kacau balau, di mana keadilan tidak dapat ditegakkan dengan benar. Rajanya bersikap sewenang-wenang. Situasi politik, agama, semuanya kacau balau, ya kan? Jadi mereka setelah dibuang, mereka tidak dipimpin oleh raja yang adil. Maka Yeremia di sini mengatakan kepada Israel, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu, pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ya, tunas keadilan. Adik-adik ngerti nggak apa arti tunas? Ya, tunas. Kalau di tumbuhan, siapa belajar IPA di sini ataupun ilmu pengetahuan alam? Tunas, tumbuhan yang mulai tumbuh, masih kuncup dia, masih baby istilahnya tumbuhannya itu, ya kan, masih kuncup, belum besar, itulah tunas, ya kan. Nah, bagaimana sekarang tunas itu? Apakah sudah ada? Iya, sudah lahir bagi kita. Sebentar lagi kita akan memperingati hari Natal kan. Tuhan sudah menggenapi 2000 tahun yang lalu kelahiran Yesus Kristus, yaitu Raja yang maha adil bagi kita, dan keadilan yang diberikan Tuhan kepada kita haruslah kita terapkan juga kepada diri kita sendiri. Kayak mana Kak Ine kami mau menerapkan keadilan itu? Iya, keadilan bisa diterapkan di lingkungan keluarga dulu. Coba, bagaimana sikapmu terhadap orang tua? Rasa hormatmu kepada orang tua, rasa sayangmu kepada adikmu ataupun abangmu. Apakah kamu sudah bersikap adil? Bagaimana sikap kok bersikap adil itu gimana? Ya, ketika orang tua mempercayakan uang jajan kepadamu, memberi 5.000, bagi rata ya. Misalnya kan kasih uang 5.000, nanti bagi 2 sama adik. Nah, karena merasa kamu si kakaan atau si abangan, adikku kan masih kecil, jadi kasih aja sedikit. Itu adil atau tidak? Iya, tidak. Lalu kamu merasa nggak adil karena mamamu lebih sayang sama adikmu. Itu, ya tidak sebatas itu ya adik ya. Nah, keadilan itu adik-adik, kita dapat menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa berkata jujur, kita menghormati orang tua, kita melakukan pekerjaan yang diberikan orang tua kepada kita tanpa sungut-sungut. Yakin dan percayalah adik-adik, ketika kamu melakukan itu semua, Tuhan yang akan melihat apa yang kau kerjakan. Jangan kita melihat, tunggu datang mamaku baru ku kerjakan. Tidak ya. Nah, adik-adik juga harus bisa belajar menumbuhkan rasa adil di dalam hatimu. Menumbuhkan rasa takut. Kalau aku tidak melakukan hal yang baik,
aku takut kepada Tuhan, gitu ya. Bukan takut karena dimarahi, tidak. Ada rasa takut kepada Tuhan kita, bukan takut rondo, enggak kulini, enggak. Tapi ada rasa hormat untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Adik-adik di rumah, apalagi ini pembelajaran online. Adilkah kamu ketika gurumu memberikan tugas itu tapi orang tua yang mengerjakannya atau kakaknya yang mengerjakannya? Iya, tidak ya? Tidak adil kan? Iya. Untuk itu, yang adik-adik di rumah, Tuhan adalah keadilan kita. Jadi, kita harus juga mengikuti, melakukan perintah Tuhan Yesus supaya kita dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, buat adik-adik di rumah, di masa seperti ini ya kan, tanpa terasa kita sudah hampir berapa bulan kita di rumah tidak mengikuti ibadah seperti biasanya, sekolah juga kan. Haruskah kita tidak bersyukur kepada Tuhan, apalagi sebentar lagi kita mau memperingati atau merayakan hari Natal. Nah, buat adik-adik yang di rumah, berikanlah waktu yang terbaik yang bisa kamu berikan kepada Tuhan. Mulailah membaca firman Tuhan. Mulailah mengikuti, membaca 5 ayat ataupun membaca 1 ayat 1 hari. Sampai akhir tahun ini kamu sudah sampai di mana pembacaan Alkitabnya, ya kan? Kak Irne pernah bilang kan sewaktu kita masih di gedung sekolah minggu, walaupun kamu merasa gak ada gambarnya yang menarik ini adalah firman Tuhan. Sampai kamu dewasa menjadi kakek nenek, opung-opung, ini tetap firman Tuhan tidak berubah. Sampai kedatangan Tuhan untuk mengadilin kita dengan adil, ya. Jadi buat adik-adik di rumah, walaupun masih kecil, tetaplah berlaku adil. Hormati orang tua, lakukanlah yang sesuai dengan apa yang dikatakan orang tua. Kasihilah adikmu, sayangilah adikmu, orang tuamu. Nanti ketika kamu keluar dari lingkungan keluarga, tingkah lakumu pun baik nanti di lingkungan masyarakat. Sampai kamu tumbuh menjadi anak yang besar, menjadi pelaku-pelaku firman yang besar, menjadi para pengikut-pengikut Kristus yang the best, ya kan? Yang tidak menjadi batu sandungan dan tidak menjadi cibiran orang lain. Kayak gitu rupanya ya orang Kristen itu ya, orang Batak itu. Ya, tidak seperti itu ya kan, Dek? Nah, oke adik-adik semuanya, sampai di sini firman Tuhan. Semoga kita semuanya, baik Kak Ine, guru-guru sekolah minggu, dapat menerapkan firman Tuhan dengan baik. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami berterima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami ya Tuhan Yesus, agar kami menumbuhkan rasa adil di dalam hati kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami dapat melakukannya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih juga ya Allah Bapa buat penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa juga yang memberkati pertumbuhan, perkembangan adik-adik sekolah minggu kami ini Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tetaplah pegang mereka ya Allah Bapa, agar mereka tetap menjadi anak-anak terang ya Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kami guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Kami juga ya Allah Bapa, manusia yang lemah ya Tuhan, yang tak terluput dari dosa ya Bapa. Terima kasih juga buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Sampai detik ini kami mampu melayani di bidang pelayanan guru-guru sekolah minggu ya Tuhan kepada adik-adik kami ya Allah Bapa. Bapa yang baik, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Urapilah ibadah kami ini Tuhan Yesus, agar menjadi berkat bagi semua orang. Terpujilah nama-Mu Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sonang
Diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Untuk menutup acara ibadah kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.